Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan? Nggak apa-apa, silakan angkat aja, saya pulang. Anda lebih layak untuk mengajar. Tidak, siapa yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang dosanya agak banyak boleh angkat tangan. Yang dosanya banyak angkat tangan. Tahan. Dah, turunin. Sekarang saya ganti nih, ini sering saya katakan seperti ini. Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan. Turun. Siapa yang pengen surganya Firdaus angkat tangan. Turun. Siapa yang pengen surganya bersama Nabi angkat tangan. Tuh manusia paling aneh. Antum pengen masuk surga tapi ngaku banyak dosa. Gimana cara berpikirnya? Nabi Adam diperkenankan salahnya sedikit keluar dari surga. Antum banyak pengen masuk. Gimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya gugurkan kesalahan ini. Gugurkan, hapuskan dosa ini. Bagaimana cara ngapusnya? Lihat tadi konsepnya. Pahala itu akan menggugurkan dosa. Nutup. Maka cara cerdasnya adalah carilah amalan-amalan yang menghasilkan pahala banyak. Sehingga dosa-dosa ini akan seketika ditutup. Habis seketika. Ini yang disebut dengan amalan cerdas dalam beramal saleh. Maka Nabi memberi rumus disebut dengan namanya sedekah jariyah. Sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik namanya sedekah. Bukan berarti harus mengeluarkan uang masukin kotak, bukan. Itu satu di antara jenisnya. Setiap perbuatan baik disebut dengan sedekah. Zakat itu sedekah. Quran surah 9 ayat 103. Infak itu sedekah. Quran surah kedua ayat 264. Salat itu sedekah. Menuntut ilmu itu sedekah. Nah, teman-teman, kalau Anda merasa banyak dosa dalam kehidupan, cari amalan-amalan yang kira-kira pahalanya itu bisa menggelembung menutup peluang dosa yang pernah kita kerjakan. Contoh ya, antum punya uang 50.000, antum belikan misalnya uang ini makanan, lu sedekahkan pada seseorang, pahalanya ada paling minimal 700 kali lipat. Kalau makanan ini kemudian jadi energi, jadi tenaga, lalu kemudian dia sholat, dari pahala sholat itu antum dapat bagiannya. Tapi kalau sudah habis energinya, maka selesai pahala antum 50.000. 50.000 ini antum gunakan untuk membeli mushaf, lalu berikan kemudian kepada penghafal Quran. Simpan, entah disimpan di masjid atau langsung berikan kepada ma'had penghafal Quran, berikan pada santrinya. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala yang dibacakan oleh penghafal Quran dari setiap hurufnya? 10. Satu huruf 10. Dan tidak akan pernah ada penghafal Quran yang menghafal Quran setiap hari cuma satu huruf. Dari siapa mushafnya nih? Bapak Fulan. Dia udah banyak pahalanya, sehuruf aja. Nun, dah ganti mushaf. Nggak ada. Dan penghafal Quran itu kalau sudah menghafal pasti diulang-ulang, nggak pernah sekali. Dzalikal kitabu la raiba fi Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa pahalanya? Ada yang lebih banyak daripada itu. Datang ke majelis ilmu, kata Imam An-Nawawi, maka Anda akan mendapatkan pahala yang berlimpah lebih daripada apa yang tadi disampaikan. Niatnya aja udah tercatat sebagai jihad. Mau berangkatnya aja itu sudah, kalau wafat langsung syahid. Kalau Anda bertobat di perjalanan sambil istighfar itu, maka istighfarnya menggugurkan dosa. Sebanyak apapun dosa Anda, kalau benar tobatnya, wafat di perjalanan, belum nyampe ke majelis ilmu, itu langsung statusnya syahid, dijamin dengan surga. Pernah satu orang membunuh 100 orang. Kisahnya sangat viral. Membunuh 100 orang, mau tobat. Ketika mau tobat, apa yang disarankan oleh syekhnya pada saat itu? Silahkan cek pertama kali. Dia bukan disarankan untuk memperbanyak puasa pada saat itu. Dia bukan disarankan untuk memperbanyak sholat. Dia tidak disuruh untuk langsung baca Al-Quran. Tapi pertama kali kata syekhnya, datangi majlis ilmu Syekh Fulan di sana. Karena beliau paham syekh ini punya kelebihan dalam membimbing orang lain. Ini adab sesama ustadz. Kalau Anda mengetahui bahwa ustadz yang lain lebih mampu mengajarkan pada kebaikan, arahkan kepadanya. Jangan dipaksakan mengajarkan sesuatu yang belum Anda kuasai. Apalagi membatasi orang lain untuk belajar pada orang lain lebih mampu, itu dosa. Dosa. Silakan cek. Imam Asy-Syafi'i menganjurkan belajar pada Syekh Fulan. Imam Ahmad menganjurkan belajar pada Syekh Fulan, dan seterusnya.
Tapi yang paling menarik teman-teman, ketika dia berangkat, di jalan dia beristighfar kepada Allah, taubat. Sedangkan orang taubat dicintai oleh Allah. Quran surah kedua ayat 222. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang taubat. Jadi Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Allah itu lebih mencintai pelaku maksiat yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Begitu cinta Allah diturunkan, maka cinta kaidahnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 itu bersanding dengan istighfar, permohonan ampun dan ampunan langsung dari Allah. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, itu otomatis yang pertama kali diberikan ampunan dari dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali bukan dunia, ampunan dari dosa. Makanya jangan kaget kalau antum datang ke masjid pertama kali mau tobat, mau zikir, sholat, khusyuk, pulang-pulang keluar dari masjid sepatu hilang, sendal hilang. Cari dulu, kalau nggak ketemu itu kemungkinan dua. Kemungkinan pertama, amanah antum menggunakan sandal dan sepatu itu sudah selesai, dan bersyukurlah karena amanah itu dituntaskan dalam keadaan berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Karena dia akan bersaksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu semua yang kita kenakan, kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah. Dan sandal itu akan bicara, ya Allah, saya dituntaskan tugasnya oleh si fulan ketika saya dibawa ke masjid untuk beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Kemungkinan kedua, Allah ingin membebaskan Anda dari harta-harta yang haram. Karena rizkinya pencuri, itu rizkinya yang haram. Di yang baik-baik dari Anda itu didatangkan, diganti. Yang jelek dikeluarkan, yang baik didatangkan. Gitu cara berpikir. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, tenang, nyaman menyikapinya. Kadang-kadang terlihatnya tidak menyenangkan, tapi di balik itu Quran surah kedua ayat 216. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Di balik apa yang tidak Anda sukai itu, Allah sedang merancang satu hal yang terbaik apa yang Anda butuhkan. Jelas sampai sini? Nah, ini bagian yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sudah paham tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan nanti mencari ilmu, dan keutamaan nanti para ulama, maka di sini diantaranya kita akan punya schedule minimal dalam setiap pekan itu untuk mengutamakan kegiatan ini lebih daripada yang lainnya. Kapan lagi antum mendapatkan pahala senilai syahid? Kapan lagi antum mendapatkan pahala senilai jihad fisabilillah? Jadi kalau ada yang seperti itu, saran saya, identifikasi amalan-amalan itu, bikin list. Apa amalan-amalan yang paling mulia nih? Bikin. Kalau malam tahajud, sebelum subuh istighfar. Itu orang yang biasa istighfar sebelum subuh punya dua keutamaan. Keutamaan pertama, setiap berdoa akan segera dikabulkan. Keutamaan yang kedua, saat kembali kepada Allah, dia akan ditempatkan di surga, di tempat yang paling indah, nomor 2 paling bagus di surganya, yaitu taman surga, yang semua kebutuhannya langsung seketika diberikan oleh Allah tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-51 di ayat ke-18. Dari ayat 15 sampai 18. Ya, ada orang-orang yang punya kebiasaan setelah tahajud menunggu subuh dia istighfar. Astagfirullah, 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 tunggu. Itu kalau Anda membiasakan begitu, itu seketika kalau setiap punya permintaan segera dikabulkan, bahkan ada yang belum meminta langsung dikabulkan. Ya. Baik, list. Dan yang paling dahsyat ini, setiap menemukan dalam sepekan ada kemudian misalnya peluang untuk menuntut ilmu, maka lihat. Kalau ada yang seperti ini, masukkan list kita. Ustadz Fulan, tanggal sekian, jam sekian, peluang fisabilillah. Kita tidak tahu, mungkin kita wafat di dalamnya, atau kita wafat sebelum menujunya, atau wafat pulang dari majlis ilmu. Kalau Anda sudah punya list seperti ini, baru dituliskan aja. Baru dituliskan. Nulisnya hari Selasa, taklimnya hari Ahad. Begitu dituliskan, setelah nulis malamnya wafat. Tulisan antum itu baru checklist, sudah dituliskan sebagai pahala. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Fisabilillah. Padahal belum datang.